Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan ila hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah li sihhati jasadina wa qulubina li syamradina zahiran batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam li manabina li masalihina li ahli baitina wa auladina dzurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'azzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atharat, sungguh telah berterbangan al-ghibaru apa debu-debu minal bahri dari lautan iyanan dengan begitu nyata hatta takhallasta hingga menjadi selamat engkau min syarril fara'in dari keburukan para Fir'aun. Ini salah satu dari mukjizat Nabi Musa ya. Mukjizat Nabi Musa itu diantaranya adalah lautan itu menjadi terbelah setelah dipukul dengan tongkatnya, dan lautan itu kemudian memberikan kesempatan bagi Nabi Musa dan para pengikutnya untuk melintasinya. Jadi di tengah lautan itu terbentuk jalan yang kering. Bahkan dari jalan yang kering itu berterbangan debu-debu. Tapi biarpun begitu nyata seperti itu ya, adanya kebenaran Allah Ta'ala lewat Nabi Musa, bagi orang-orang yang pikirannya buruk itu, tetap itu tidak bisa membukakan hati mereka. Jadi walaupun sangat nyata kebenaran Allah Ta'ala, tidak otomatis orang yang menyaksikannya itu kemudian meyakini kemahabenaran Allah Ta'ala. Tidak. Tergantung terhadap apa? Terhadap debu-debu
yang sudah mengotori batin mereka, sehingga walaupun mereka menyaksikan mukjizat, tetap mereka tidak beriman. Tetap mereka tidak beriman. Jadi karena itu ya, kemukjizatan itu satu hal, keberimanan itu merupakan hal yang lain. Tidak mesti connect, tidak mesti nyambung. Nah, itu yang menjadikan para nabi itu ketika terjadi seperti tadi, yaitu orang menyaksikan mukjizat tapi tidak tergetar, itu merupakan puncak dari apa yang bisa dilakukan oleh para nabi. Puncak itu ketika Allah menggunakan para nabi itu untuk melakukan mukjizat atau perbuatan adi kodrati. Kalau itu sudah tidak mempan, para nabi itu sudah nggak tahu mau bagaimana lagi selain tetap mendoakan. Selain tetap mendoakan. Sementara ya, terhadap adanya keburukan, mereka itu menjadi orang-orang yang cepat respon. Menjadi orang-orang yang cepat respon. Contohnya, Samiri membikin patung anak sapi. Lantas diimani, engkaulah Tuhan kami. Jangan nyaring-nyaring masuk ke sini. Wa minas sama'i, dan dari langit, wasalat sampai al-adbaku apa mangkok-mangkok, wal ma'idatu, dan meja hidangan makan, tailat arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Wa min du'ai, dan lantaran doaku, infajar, memancar, nab'ul ma'i, apa sumber air, minas sokhri, dari batu besar. Ya. Mukjizat itu sudah pasti tidak bisa dikalkulasi dengan akal, dan karena itu tinggal satu hal, yaitu kita mesti mengimaninya. Tapi tidak serta-merta orang-orang seperti umatnya Nabi Musa itu mengimaninya, tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Itu berarti apa? Biarpun ya, kejadian adi kodrati itu begitu nyata, itu tidak bisa dipastikan menggetarkan batin umat manusia. Sama seperti Al-Quran ya, yang pasti maha benar karena itu firman-Nya, tidak serta-merta diterima dan diimani oleh umat manusia. Jadi di sini Nabi Musa itu oleh Allah Ta'ala dikasih banyak sekali fasilitas berupa mukjizat. Tapi pengikut Nabi Musa itu tidak seberapa dibandingkan pengikutnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ya, deretan mukjizat Nabi Musa itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi di antaranya engkau bisa duduk. Di antaranya adalah
umat Nabi Musa itu menyaksikan debu-debu berterbangan dari lautan. Jadi lautan yang kebak dengan air itu dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, terciptalah kemudian jalan. Dan jalan itu kering. Dan dari jalan yang kering itu debu-debu berterbangan. Betapa sangat mengagumkan. Betapa sangat mengagumkan. Terus mangkok-mangkok diturunkan oleh Allah Ta'ala langsung dari langit bersama dengan hidangan di meja makan itu. Itu pun juga tidak bisa menggetarkan batin mereka, umatnya Nabi Musa itu. Terus dengan doanya Nabi Musa, batu besar itu tiba-tiba bisa memunculkan mata air. Tetap juga tidak lantas secara otomatis menjadikan diri mereka itu beriman. Berarti apa? Berarti mereka itu tak memiliki kesiapan untuk beriman, tak memiliki kesiapan untuk mencemerlangkan batin mereka. Nah, pelajarannya bagi diri kita adalah bagaimana setiap saat kita itu menciptakan kesiapan di dalam batin agar semakin banyak kebenaran-kebenaran yang kita tampung. Semakin banyak kebenaran yang kita tampung. Jadi sesuai dengan seberapa kesiapan diri kita untuk bisa menampung kebenaran-kebenaran Allah Ta'ala, maka seperti itulah kebenaran yang bisa kita tampung, yang bisa kita terima di dalam diri kita. Kalau tidak begitu, maka berbagai macam kebenaran itu datang bertubi-tubi kepada kita dan tidak ada yang nyangkut. Tidak ada yang nyangkut. Padahal seluruh partikel alam raya itu semuanya adalah kebenaran demi kebenaran. Kebenaran demi kebenaran. Kayu bisa dibentuk seperti ini, seperti di belakang ini. Ini adalah wujud dari kebenaran. Wujud dari kebenaran. Itu sesungguhnya bisa langsung kita konotasikan dengan kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ini tidak siap, maka ini hanyalah merupakan ukiran-ukiran kayu belaka. Tapi kalau kita siap, langsung kita connect dengan Allah dengan menyaksikan adanya ukiran-ukiran seperti ini. Sama ya. Dengan kita menyaksikan wajah dari saudara-saudara kita. Kalau kita connect, maka kita langsung terhubung dengan Allah Al-Musawwir, Allah yang menciptakan rupa setiap manusia itu. Kalau tidak connect, tetap saja kita hanya menyebut ini fulan dan itu fulan, ini fulan dan itu fulan, dan itu tidak ada ketersambungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tak memiliki kesiapan untuk mentransendensikan segala sesuatu. Tidak memiliki kesiapan. Nah, kesiapan itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Kesiapan itu bisa diproses. Misal kita banyak berzikir. Misal kita banyak merenung. Itu berarti kita memproses adanya kesiapan untuk lebih tangguh menerima kebenaran demi kebenaran. Kalau kesiapan seseorang itu bagus ya, maka ketika mendengarkan keterangan, langsung merasakan apa yang diterangkan itu. Bukan hanya mengerti, bukan. Merasakan apa yang didengar. Gitu loh. Merasakan apa yang didengar. Misal, saya menyebut kemahaan Allah. Langsung bisa merasakan kemahaan itu. Itu yang disebut dengan mengalami. Dan untuk itu, kita memerlukan adanya tirakat-tirakat. Adanya tirakat-tirakat. Nah, kalau tidak ya, sama saja dengan umatnya Nabi Musa. Sudah menyaksikan beragam mukjizat, tetap tidak tergetar. Nah, makanya orang itu ya,
semakin hatinya terasa, maka orang itu makin tergetar oleh perkara-perkara yang sepele. Misalnya, bunyi burung biasa bunyi burung. Tapi bagi orang yang hatinya terasa, itu lantas menjadi tergetar karena mendengarkan bunyi burung itu. Tergetar lantaran mendengarkan bunyi kodok di sawah. Itu gampang tergetar karena terasa. Jadi apapun peristiwa bahkan yang paling sepele sekalipun akan menjadi sarana untuk bisa menggetarkan hati seseorang yang sudah terasa itu. Jadi mestinya ketika kita mendengarkan keterangan tentang mukjizat, misalnya dalam kitab ini disebut mukjizatnya Nabi Musa, mestinya langsung juga ada koneksi dengan hati kita, ada ketergetaran. Kita sesungguhnya tidak akan pernah bisa betul-betul memahami rahasianya. Iya ya. Apa? Ada hubungan nggak sih sebenarnya antara tongkat yang dipukulkan itu dengan terciptanya jalan di lautan? Apa ada hubungan? Ini sampai pusing kita memikirkannya tidak akan pernah menemukan hubungan. Tidak akan pernah menemukan hubungan. Sampai teleng kepala kita tidak akan pernah menemukan hubungan. Tapi kok terjadi gitu loh. Oke, misalnya kita katakan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kehendak Allah yang spektakuler seperti itu semestinya menjadikan batin kita tergetar? Mestinya kan. Nah itu ya, kalau ternyata tidak bergetar batin kita, itu yang perlu kita asah terus. Asah itu bisa dengan zikir, bisa dengan renungan. Bisa dengan banyak-banyak mandi taubat. Itu diasah. Jadi tidak kurang-kurang peristiwa menakjubkan yang semestinya menjadikan hati kita tergetar. Cuman seringkali apa? Kesiapan untuk tergetar itulah yang belum ada. Sehingga peristiwa-peristiwa mukjizat itu seolah-olah hanya tinggal dongeng belaka. Hanya tinggal cerita yang sudah tidak bisa menggigit lagi rohani kita. Sudah tidak bisa menggigit lagi. Sudah tidak bisa menjadikan diri kita terperangah. Ya Allah, enggak bisa itu sudah. Kenapa? Itu bukan perkara mukjizatnya kurang spektakuler, tapi karena kesiapan hatinya yang belum. Hadza, adapun ini wa mi'atu dha'fihi, dan 100 kali lipatnya itu hadza, wal adid, dan berbagai bilangan, min amthali, dari perumpamaan itu hadza, min harin wa baridin, dari panas, wa baridin, dan dingin, wa minka, dan darimu, ayyuhal ghathu, wahai orang yang keji, lam yakul, tidak mengatakan itu al-ghath, orang keji itu, hadza, terhadap ini, atau wahum, terhadap adanya praduga. Ya. Jadi adanya kemukjizatan itu ya, walaupun itu sangat tampak, tapi di hadapan orang yang keji. Siapakah orang yang keji? Yaitu dia yang tidak sanggup menerima adanya kebenaran, kemukjizatan. Itu orang yang keji itu. Nah, walaupun sudah terang benderang adanya kemukjizatan itu, tapi di hadapan orang keji itu sama sekali seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan mereka kemudian mengasosiasikan bahwa kejadian-kejadian luar biasa itu tak lain merupakan tindakan tukang sihir. Coba ya, tidak ada ya yang lebih menakjubkan dalam penciptaan alam raya ini kecuali penciptaan diri kita sendiri loh sebenarnya.
Jadi penciptaan diri kita sendiri manusia itu paling menakjubkan itu. Paling menakjubkan. Tapi kita yang setiap hari menyaksikan diri kita, setiap hari merasakan diri kita, itu juga tidak otomatis kemudian kita tersambung dengan pencipta diri kita. Tidak otomatis. Padahal penciptaan manusia itu paling mengagumkan. Makanya kalau seluruh kecanggihan manusia itu ya, dari penglihatan, dari pendengaran, dari ingatan terutama ya, itu kemudian diwujudkan di dalam bentuk komputer, maka satu manusia membutuhkan kabel yang gumpalannya sebesar alam semesta ini loh. Kalau diwujudkan dalam bentuk komputer. Jadi baru bisa canggih seperti manusia. Jadi membutuhkan gumpalan kabel yang besarnya seperti alam raya ini. Nah, apa tidak mengagumkan? Apa tidak mengagumkan? Wong telinga cuman dikasih lubang oleh Allah Ta'ala bisa mendengar. Coba orang yang bikin patung itu, kasih juga telinga, lubangnya juga, tetap nggak bisa. Jadi penciptaan kita itu adalah penciptaan paling mengagumkan di antara seluruh penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah menyatakan bahwa kita itu dicipta dengan kedua tangannya. Dicipta dengan kedua tangan. Dicipta dengan kedua tangan itu artinya apa? Artinya kita dicipta dengan oleh Allah Ta'ala dengan sifat jalaliyah dan jamaliyah. Sifat keagungan dan sifat keindahan. Tuh, nggak tanggung-tanggung. Jadi kita itu dicipta langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedua tangannya itu. Nah, tentu saja ayat ini merujuk kepada penciptaan Nabi Adam. Tapi bukankah kita ini anak keturunan Nabi Adam? Tentu saja kita merupakan anak keturunan Nabi Adam itu tidak saja secara fisik, tentu juga secara rohani. Secara rohani. Nah, warisi kerohanian Nabi Adam itu, maka kita akan memiliki derajat yang tinggi sebagaimana Nabi Adam. Warisi. Apalagi lebih istimewa ketika Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai umat dari Nabi paling terpilih, Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menjadi jauh lebih istimewa. Bisa jauh lebih istimewa. Karena itu Nabi kita bersabda, ulama di kalangan umatku itu seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Ulama ummati anbiya Bani Israel. Nah, kalau sekarang itu tidak kita rasakan getaran-getaran, susuri kembali, telusuri kembali. Ada sesuatu yang salah itu pasti. Kalau dalam hidup ini kok kita tidak merasakan kemahaan Allah Ta'ala, tidak merasakan getaran-getaran itu, ada yang salah. Ada yang sudah kadung berkarat, ada yang sudah kadung berdebu, ada yang sudah kadung berkabut, itu pasti. Sebab kalau tidak berkabut, tidak berkarat, tidak berdebu, pasti kita gampang untuk merasakan Allah. Itu sangat mudah. Untuk merasakan Allah itu sangat mudah. Sebab segala sesuatu ini adalah sarana Allah memperkenalkan diri kepada diri kita. Memperkenalkan diri. Maksudnya memperkenalkan diri bagaimana? Ini loh aku yang menciptakan segala-galanya. Ini loh aku yang ngecat semangka, ngecat cabai dan lain semacamnya. Ini loh aku yang menumbuhkan pepohonan ini dan aku yang menjadikan pepohonan itu berbuah. Aku loh yang berada di antara siang dan malam, yang membuat malam dan siang berganti-ganti itu. Aku loh. Nah, itu semua sesungguhnya cara Allah Ta'ala memperkenalkan diri. Tapi ketika memperkenalkan diri itu tidak kita gubris, kita tak kunjung kenal Allah Tuhan kita. Jadi betapa pentingnya menggubris itu, merespon dengan sebaik hati itu, betapa sangat pentingnya. Ada gitu ya. Wa sahabika
ijlun minas sihri, dan menjerit bika terhadapmu ijlun apa? Itu patung anak sapi minas sihri lantaran sihir. Fasajata, maka bersujud engkau lahu bagi itu patung anak sapi, qailan seraya berkata, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Ini kan. Sementara ketika ada patung anak sapi itu menjerit, kemudian bangkit, wah engkaulah Tuhanku. Nah sekarang ya kita analogikan patung dari anak sapi ini, kita analogikan apa? Seluruh kesenangan-kesenangan dalam hidup kita, terutama berkaitan dengan perkara materi dan lain semacamnya, yang membuat kita itu langsung sumringah. Yang membuat kita itu hati langsung bangkit. Nah, sekarang ya nggak ada yang namanya patung anak sapi itu, mana nggak ada. Kalaupun dibikin ya nggak mungkin berbunyi. Sebab sekarang sudah tidak ada samiri. Tidak ada samiri. Tapi kalau kita analogikan kepada hiburan-hiburan yang lain, kesenangan-kesenangan nafsu yang lain, yang membuat kita kemudian semangat, sregep, bangkit dan lain semacamnya. Nah, itu sesungguhnya merupakan patung anak sapi dalam bentuk yang lain. Nah, kalau kepada segala kesenangan yang artifisial hati kita bangkit, misalnya, sementara kepada kebenaran-kebenaran ilahi yang mengepung kita abai dan kita tak tergetar karena itu, apa bedanya sesungguhnya kita itu dengan umatnya Nabi Musa yang terkagum-kagum terhadap patung anak sapi itu? Itulah sebabnya ya, kenapa kita ngaji diantaranya malam-malam seperti ini, untuk membuat hati kita itu rawan dan gampang tergetar. Itulah sebabnya kenapa mesti kita riyadhai dengan adanya burdahan, dengan adanya tawasulan, biar hati kita rawan dan gampang tergetar, sehingga ketika mengucap Allahu Akbar kita merasakan akbarnya Allah Ta'ala itu. Kita merasakan Allahu Akbar, kita seperti menggenggam alam semesta, karena akbarnya Allah meliputi alam semesta ini. Tapi kalau kita hanya di lisan saja Allahu Akbar, itu menunjukkan betapa berdebunya, berkaratnya, berkabutnya hati kita. Dan untuk itu perlu diasah terus menerus lewat istighfar, lewat renungan, lewat zikir, terus diasah. Baru kita kembali kepada fitrah penciptaan kita, kesucian penciptaan kita. Dunia sekarang ini lagi berdebu. Debu itulah debu rohani yang ketika menghinggapi hati siapa saja, maka hati itu akan menjadi sangat sulit untuk tergetar. Nah, itu perlu kita kelola ya. Kesadaran seperti itu perlu kita kelola. Sehingga terus-menerus kita berada di dalam apa? Proses mengasah batin. Terus diasah. Syukur-syukur kalau kita sholat, kita merasakan semua gerakan dan bacaan sholat itu. Merasakan Allahu Akbar, lenyaplah alam raya. Allahu Akbar, Allah lah satu-satunya yang agung. Jadi harus dibangkitkan, adanya semangat dibangkitkan, semangat rohani dibangkitkan. Mau melempem, bangkitkan lagi. Mau melempem lagi, bangkitkan lagi. Mau layu, bangkitkan lagi. Terus begitu, diikhtiarkan. Nah, ikhtiar yang dilakukan oleh para sufi itu ikhtiar mati-matian sampai mati-matian. Jadi bagaimana menjaga hati agar connect terus dengan Allah Ta'ala. Allah. Bagaimana ketika minimal setiap bangun tidur yang pertama kali diingat itu Allah. Bagaimana setiap kita beraktivitas itu konotasinya Allah. Nah itu perlu dilatih terus, Karena itu ya, karena butuh latihan itulah kemudian maka tidak otomatis adanya ceramah yang seperti ini itu langsung bisa menggetarkan, tidak otomatis. Butuh pengelolaan hati terus menerus.
butuh kejuntrungan pikiran yang terus menerus. Itu. Jadi kita di samping berikhtiar seperti itu lahir dan batin, jangan lupa tengadahkan batin kita untuk mendapatkan rahmat-rahmat rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkannya bi barakati syahri Ramadan. Bijudika wa karamika ya Allah, bi syafaati nabiyika ya Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli